video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang titik belok dan kecekungan kurva. Materi ini merupakan salah satu materi mata pelajaran matematika peminatan, khususnya kelas 12. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentu saja kalian sudah belajar apa itu selang pemonotonan, di mana di dalamnya menggunakan turunan pertama untuk mencari nilai stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Kemudian pada materi kali ini kita akan menggunakan turunan kedua untuk mencari titik belok dan kecekungan. Cekungan kurva. Suatu fungsi dikatakan cekung ke atas jika turunan pertama dari fungsi tersebut naik. Cekung ke bawah jika turunan pertama dari fungsi tersebut turun pada suatu internal terbuka. Definisinya yaitu andaikan f terdiferensiasi pada selang terbuka interval I, jika f aksen naik pada interval, maka f dan grafiknya cekung ke atas. Jika f aksen turun pada interval I, maka f dan grafiknya cekung ke bawah. Baik teman-teman, untuk tambah pemahaman kalian yang bisa membayangkan suatu ilustrasi, kalian bisa bayangkan sebuah mangkok ya, dia berdiri. Mangkok yang berdirinya normal itu dia diibaratkan sebagai kurva yang cekungnya ke atas. Kemudian apabila mangkok itu dibalik, itu kalian bisa bayangkan mangkok itu sebagai kurva dengan cekungnya ke bawah. Melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi titik belok dan kecekungan. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu di sini. Yang pertama ada poin A, yaitu titik belok, kemudian ada kecekungan. Nah, dua di atas ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu titik belok. Di sini ada definisinya, misalkan f adalah suatu fungsi, titik belok dari f merupakan titik terjadinya perubahan kecekungan pada fungsi. Dengan syaratnya yaitu f double aksennya sama dengan 0. Syarat titik belok ya, f double aksennya atau turunan kedua dari fungsi f(x) tersebut sama dengan 0. Kemudian di sini kita pakai contoh ya, contoh soal untuk menambah pengertian kalian. Di sini kita gunakan f(x)-nya atau fungsinya 1/6 x pangkat 3 dikurangi 3/2 x pangkat 2. Kemudian yang pertama adalah kita cari dulu turunan pertamanya atau f aksen x-nya. Didapatkan setengah x kuadrat min 3x, itu turunan pertamanya. Kemudian setelah kalian mendapatkan turunan pertamanya, kalian turunkan lagi menjadi turunan kedua, yaitu didapatkan di sini x min 3, turunan keduanya x min 3. Kemudian kita masukkan x min 3 ini kepada syarat si titik belok tersebut, yang dimana syaratnya adalah f double aksennya harus sama dengan 0. Maka kita masukkan f double aksennya tadi didapatkan x min 3, masukkan di sini x min 3 sama dengan 0 sehingga x-nya kita dapatkan 3. Nah, sampai sini belum selesai. Kalian harus mensubstitusikan x sama dengan 3 ini ke fungsi yang pertama atau fungsi awal, yang dimana f(x)-nya ini sama dengan 1/6 x pangkat 3 min 3/2 x pangkat 2. Sini ya. Kalian substitusikan di sini. Kemudian kita masukkan si x sama dengan 3 ini ke setiap x-nya. Berarti di sini f(x)-nya sama dengan 3 ya. Kita masukkan setiap x dengan angka 3. Kemudian setelah dimasukkan atau disubstitusikan, kita dapatkan hasilnya 77/6 dikurangi 27/2. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga kita temukan 27 min 81/6, sehingga hasil akhirnya akan menjadi minus 54/6, atau 54 dibagi 6 sama dengan hasil akhirnya min 9. Nah, maka titik beloknya berada di titik 3, min 9. Oke, jadi tadi udah dijelaskan tentang titik beloknya. Sekarang kita lanjut ke kecekungan. Misalkan fungsi terdiferensialkan 2 kali pada selang terbuka interval. Hubungan antara turunan kedua dari fungsi f dan kecekungan adalah sebagai berikut. Syaratnya, jika f double aksen x lebih dari 0, maka cekungnya itu ke atas. Seperti ini nih, ya. Cekungnya itu ke atas. Dan jika f double aksen x kurang dari 0, maka cekungnya itu ke bawah. Jadi kayak gini. Oke, bisa dipahami.
biar makin jelas, kita langsung ke contoh soalnya. Tadi udah dijelaskan di titik belok, sama aja soalnya sih. Misalkan nih, fx sama dengan 1/6 x pangkat 3 kurangi 3/2 x pangkat 2. Kita cari f aksennya atau turunan pertamanya. F aksen x sama dengan 1/2 x pangkat 2. Turunan dari 3/2 x pangkat 2 adalah 3x. Oke. Kita udah menemukan, lanjutnya ke apa namanya? Turunan keduanya. Turunan kedua dari 1/2 x pangkat 2 adalah x atau 1 ya, x. Dan turunan kedua dari 3x adalah 3. Oke. Kita menggunakan syarat ini nih. Cekung ke atas, f aksen double aksen x lebih dari 0, x kurangi 3 lebih dari 0, x lebih dari 3. Cekung ke bawah, f double aksen x kurang dari 0, x kurangi 3 kurang dari 0, hasilnya adalah x kurang dari 3. Agar biar jelas dari penjelasan titik belok dan kecepungan, kita gunakan grafik. Jadi yang tadi udah dicari, titik beloknya adalah 3,-9. Jadi di sini nih 3,-9. Nah, 3,-9. Cekung ke atas dari sini, dari 3, 3, 4 dan seterusnya. Dan untuk cekung ke bawah dari sini nih sampai sini -3 sampai sini. Oke, bisa dipahami. Langsung saja ya. Di sini ada soal menentukan interval pertemuan kurva pada fx x pangkat 3 min 6 x pangkat 2 min 2x plus 4. F aksen sama dengan 3x pangkat 2 min 12x min 2. Nah, untuk cekung atas, di sini ada f double aksen lebih dari 0, 6x min 12 lebih dari 0, 6x lebih dari 12, x lebih dari 2. Nah, maka dari itu interval cekung ke atas itu adalah x lebih dari 2. Dan di sini ada cekung bawah. Di cekung bawah itu ada f double aksen kurang dari 0, 6x min 12 kurang dari 0, x kurang dari 0. Maka interval cekung ke bawah itu x kurang dari 2. Baik, langsung ke contoh soal kedua, yaitu contoh soal titik belok. Nah, di sini ada titik belok dari fx x kuadrat min 2x. Nah, cara menjawabnya itu adalah f aksen sama dengan 2x min 2, f double aksen sama dengan 2 sama dengan 0. Jadi x itu adalah 2. Terus di sini ada substitusi, yaitu x sama dengan 2 ke fx. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 2x sama dengan 2 pangkat 2 min 2 pangkat 2. Jadi hasilnya 4 kurangi 4 sama dengan 0. Maka titik belok itu ada di titik 2 sama titik 0. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu kalian untuk memahami tentang titik belok dan kecepungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau datang Lebih dari 2 Oke, agar biar jelas, ketika purnamaku penuh seutuhnya. x pangkat 3 Kau dikurangi yang 3 singgah tapi tak sungguh pangkat 3 bagi 3 pangkat 3 kasih. masih poin.